Pemirsa, mulai hari ini Jumat 24 April 2020 segala aktivitas mudik ataupun pulang kampung sudah menjadi hal terlarang. Ada sanksi tegas apabila Anda melanggarnya. Rekan kami dari Salam Pesti akan menjabarkannya lebih lanjut. Dari silahkan. Ya, Marvin dan juga pemirsa, mulai hari ini seharusnya Anda sudah tidak boleh lagi mudik. Tertanggal hari Jumat 24 April 2020 tepat pada tengah malam tadi. Ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Selasa 21 April 2020 di awal pekan ini. Kita lihat bersama apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pelarangan mudik ini disampaikan Presiden Jokowi pada hari Selasa 21 April 2020 dan mulai berlaku tengah malam tadi pada hari Jumat 24 April 2020. Ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Jika sebelumnya Presiden hanya melarang TNI Polri, ASN dan juga pegawai BUMN maupun BUMD, maka mulai hari Selasa dan mulai hari ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Kecuali kendaraan-kendaraan yang mengangkut logistik, obat, petugas pemadam kebakaran, ambulans dan juga mobil jenazah serta kendaraan ekspedisi atau yang membawa barang. Ini dilakukan atau dikecualikan untuk menjaga pasokan makanan untuk masyarakat. Namun selama 2 minggu pendekatan yang dilakukan adalah persuasif karena disampaikan juga oleh pemerintah bahwa penerapan sanksi baru akan dilakukan pada 7 Mei 2020, artinya 2 minggu dari sekarang ini pemirsa. Sebelumnya pemerintah hanya mengimbau masyarakat untuk tidak mudik lebaran. Lalu kenapa tiba-tiba pemerintah memutuskan untuk melarang? Kita lihat alasan selanjutnya karena ternyata Kementerian Perhubungan dalam hal ini pemerintah pusat melakukan 3 kali survei online. Dan kita lihat informasi grafis berikutnya. Dalam survei online setidaknya ada 48.000 responden yang mengikuti survei online. Ini datanya 42.890 responden dan 32,7% responden yang mengikuti survei online Kementerian Perhubungan ini ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Rata-rata 12% masing-masingnya ada di Jawa Timur dan juga di Jawa Tengah, 9,7% saja di Jawa Barat, dan 33,3% ada di daerah lain di Indonesia selain Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Lalu apa hasilnya sehingga Presiden memutuskan untuk dengan resmi melarang mudik lebaran? Kita lihat hasil survei Kemenhub pada survei kedua dan juga survei ketiga. Ini adalah hasil survei kedua dan yang ini adalah hasil survei ketiga. Pada hasil survei kedua, 57% responden memutuskan tidak mudik. Positif tidak mudik 57%. Sementara sayangnya 7% sudah mudik. Angka real di lapangan data pemerintah ada 1 juta orang. Sementara dari survei yang kedua ada 37% responden belum mudik. Artinya ada kemungkinan mereka akan mudik pemirsa. Lalu Kemenhub melakukan riset lagi, lebih dalam lagi. Dan hasilnya bertambah angka yang memastikan untuk tidak mudik yaitu 68%. Sementara 7% sudah mudik. Angka real di lapangannya sekitar 1 juta orang. Dan ditemukanlah angka 24% dari responden tetap ingin mudik. Dan menurut Presiden angka 24% orang yang tetap ingin mudik ini merupakan satu ancaman tersendiri apabila mereka pulang ke kampung halamannya dan dikhawatirkan carrier atau membawa virus ke kampung halaman mereka. Dan sekarang kita lihat sejumlah langkah pencegahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk agar virus corona ini tidak menyegah atau tidak menyebar ke kampung halaman. Pertama, langkah pencegahan mudik. Di seluruh wilayah Indonesia semua tempat wisata sudah ditutup. Ini untuk memastikan bahwa masyarakat yang tetap berada di kota domisilinya juga tidak punya alasan untuk keluar rumah. Lalu yang kedua, menutup akses jalan keluar masuk kota terdampak, zona merah ataupun daerah-daerah yang menerapkan PSBB. Dan juga menghentikan operasional angkutan penumpang. Kecuali ditegaskan oleh Luhut Binsar Panjaitan ad interim Menteri Perhubungan bahwa operasional KRL di Jabodetabek tetap beroperasi. Sekarang kita lihat dari pelarangan mudik yang mulai berlaku hari ini bagaimana skemanya pemirsa. Yang pertama, kendaraan umum, mobil pribadi dan juga motor dilarang keluar masuk zona merah. Dalam hal ini jalan tol tetap dioperasikan tapi dengan sistem penyekatan. Kita akan jawab berikutnya. Dan yang kedua, pembatasan akses jalan di perbatasan Jabodetabek. Menegaskan yang sebelumnya bahwa tidak boleh ada kendaraan yang keluar masuk wilayah Jabodetabek. Namun Presiden juga mengecualikan bagi pekerja migran Indonesia ataupun karyawan dengan upah harian yang terkena PHK tetap boleh pulang kampung dengan sesuai
syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, bagi jalan tol memang tidak ada penutupan, namun hanya ada pembatasan untuk kendaraan logistik dan sejumlah kendaraan tertentu yang tadi di awal sudah saya ungkapkan. Dan pemerintah mulai hari ini juga memperbanyak titik-titik checkpoint atau pemeriksaannya, pemirsa. Lalu pertanyaannya, sampai kapan pelarangan mudik ini akan diberlakukan? Mengingat Hari Raya Idul Fitri akan berlangsung pada 24 dan 25 Mei akhir bulan depan. Ini ternyata bervariasi, pemirsa. Pelarangan mudik ini bervariasi. Ini disampaikan oleh juru bicara Kemenhub dalam konferensi pers kemarin, dijabarkan oleh pihak Kemenhub bahwa pelarangan transportasi darat secara umum berlaku sampai 31 Mei 2020. Artinya 1 minggu pasca Hari Raya Idul Fitri. Sementara transportasi udara lebih lama lagi sampai 1 Juni 2020. Transportasi laut lebih lama lagi 8 Juni 2020. Dan transportasi darat khususnya kereta api adalah yang paling lama dilarang mengangkut orang untuk keluar masuk Jabodetabek, yaitu sampai 15 Juni 2020. Jika pelarangan mudik ini hanya berupa imbauan, maka tidak ada sanksi, tapi ini sudah berupa pelarangan. Artinya ada sanksi yang diberikan dari pemerintah. Sebagai penutup, kita lihat bersama apa sanksi yang bisa Anda dapatkan jika Anda tetap memaksakan diri untuk memudik. Kita lihat informasi grafis berikutnya. Pelarangan mudik ini mengambil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan sudah dibuat aturan turunannya berupa Permenhub Nomor 25 Tahun 2020. Dan jika kita merujuk pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini, maka Anda yang tetap memaksakan diri untuk mudik, maka dalam 2 minggu pertama ini karena pendekatannya adalah persuasif, maka Anda akan diminta kembali ke tempat asal Anda. Tapi apabila sesudah lewat dari tanggal 7 Mei, maka Anda akan diberikan sanksi denda maksimal 100 juta rupiah sesuai dengan undang-undang atau hukuman kurungan hingga 1 tahun penjara. Ini menjadi pilihan masing-masing dari kita, apakah ingin berlebaran di rumah dengan keluarga atau berlebaran di penjara dalam keadaan yang belum tentu sehat. Mari kita bersatu melawan corona dan jangan mudik. Saya kembalikan ke Marvin. Ya, semoga bisa menjadi sebuah peringatan tersendiri bagi yang masih ngotot untuk mudik hari ini. Terima kasih dan salam PSI untuk informasi Anda.